Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau rangkuman kesimpulan dari pertemuan 1 sampai 7 tentang teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Modul pertama tentang konsep dasar teknologi pendidikan. Sejarah singkat teknologi pendidikan. Praktisi pendidikan ingin membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien, mulai dari upaya coba-coba atau trial and error dan mencapai puncaknya melalui praktek pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian secara formal. Individu dan kelompok profesional kemudian bersepakat untuk mendirikan suatu bidang studi yang kemudian diberi nama teknologi pendidikan. Pada dekade pertama tahun 1910-an, kegiatan dalam bidang pembelajaran terbatas pada pembuatan media cetak, audio, dan kemudian audio visual. 10 tahun kemudian, berkembang dengan pesat penggunaan siaran radio dan siaran televisi. Era ini menampilkan peran radio dan televisi secara masif dalam proses pendidikan formal dan non-formal pada lembaga pendidikan tatap muka dan jarak jauh. Pada tahun 1910-an, berkembang penggunaan teaching machine dengan materi pembelajaran yang terprogram berbasiskan psikologi behaviorisme. Pada tahun 1970-an, munculnya konsep desain sistem instruksional atau sistem pembelajaran, berbasiskan berbagai teori antara lain system thinking, psikologi kognitisme, dan konstruktivisme, serta komunikasi. Pada tahun 1910-an, berkembang penggunaan komputer untuk pembelajaran interaktif dengan menggunakan jaringan komunikasi World Wide Web. Sejak saat itu, penggunaan sumber belajar yang diluncurkan melalui internet, intranet, stand-alone komputer, dan smartphone. Dahsyatnya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran sampai pada titik yang mengesankan bahwa pendidikan tanpa penggunaan teknologi itu ketinggalan zaman. Persepsi seperti ini berkembang terus dan acap kali melupakan ketepatgunaan teknologi yang sesuai bagi konteks dan kondisi pembelajaran serta kebutuhan peserta didik. Modul kedua, teori pendidikan jarak jauh, konsep dasar dan ciri pokok. Secara singkat awal mula PJJ. Setiap program pendidikan jarak jauh biasanya muncul sebagai hasil dari kebutuhan khusus yang berhubungan dengan pendidikan umum, pelatihan, pengembangan profesi atau kebutuhan kelompok. Dasaran didik pendidikan korespondensi beragam menurut negara, lokasi, kebutuhan, dan jasa. Sejalan dengan perkembangan mutakhir dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi, beberapa istilah baru pun banyak dipergunakan akhir-akhir ini, seperti belajar elektronik, e-learning, belajar berbasis jaringan internet dan atau internet, belajar maya, virtual learning, online learning, belajar secara fleksibel, belajar sambil bergerak, hybrid learning, dan blended learning. 4 ciri pokok dari pendidikan jarak jauh. Pertama, pendidikan jarak jauh dilaksanakan melalui institusi, bukan studi sendiri, atau suatu belajar non-akademik. Kedua, keterpisahan geografis atau keterpisahan peserta didik dengan pengajar. Ketiga, terjadinya komunikasi interaktif yang berhubungan antar kelompok belajar dan antara mereka dengan pengajar dan institusi. Keempat, munculnya kelompok atau komunitas belajar yang terdiri dari peserta didik, pengajar, dan sumber daya pembelajaran. Modul 3. Berbasis variasi praktek penting dalam PJJ. Variasi pendidikan pembelajaran pada PJJ. Berbagai variasi belajar yang dialami peserta didik dalam PJJ dapat diidentifikasi dengan variasi penggunaan teknologi dan pendekatan konsep-konsep seperti online learning, cyber learning, virtual learning, distributed learning, hybrid learning, dan blended learning, dan mobile learning. Online learning. Online learning ini adalah pembelajaran melalui internet yang pada dasarnya berbentuk pengalaman belajar melalui interaksi orang yang belajar dengan multimedia, khususnya teknologi informasi dan komunikasi atau disebut TIK.
E-learning. E-learning meliputi proses belajar yang melibatkan penggunaan seluruh alat-alat media seperti media internet, intranet, standalone komputer, tetapi memiliki penggunaan semua media elektronik di luar internet seperti audio radio, televisi, videotape, teleconferencing, satellite transmission. Sedangkan online learning terbatas pada jaringan internet, intranet, dan standalone komputer. Cyber learning ini proses interaksi pembelajaran dengan menggunakan seluruhnya aplikasi teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan www. Cyber learning ini dapat pula menggunakan multimedia lain seperti video conference, teknologi kabel, dan sistem kelas virtual melalui internet. Virtual learning adalah e-learning berbasis web yang menyediakan akses virtual untuk menyediakan dan mencari bahan pembelajaran, latihan, pekerjaan rumah, tes hasil belajar, nilai hasil belajar. Sinkronus dan asinkronus. Pada sistem sinkronus, peserta didik berinteraksi pada real time dengan pengajar seperti halnya dalam pembelajaran tatap muka, namun melalui kelas maya chat, kelas maya seperti chat dan video conference. Modul 4. Fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Fungsi manajemen pembelajaran. Fungsi manajemen pembelajaran untuk PJJ lebih kompleks dan spesifik karena persyaratan penggunaan media komunitas yang tepat guna interaksi pembelajaran yang efektif, keterlibatan tutor, keahlian khusus, penugasan yang berkaitan dengan latihan experience, teknik penilaian hasil belajar yang sesuai, dan dukungan materi sistem informasi. Fungsi manajemen pembelajaran menyangkut pula penyelenggaraan pengembangan bahan pembelajaran dan bahan ujian dalam sejumlah besar materi. Modul 5. Aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Secara umum, sistem pembelajaran itu berarti metode yang digunakan untuk mengelola dan meluncurkan aktivitas pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Bahwa sistem peluncuran itu bagian dari strategi pembelajaran. PJJ yang melayani masyarakat perkotaan berbeda dengan yang melayani masyarakat pedesaan dalam hal sistem peluncurannya. Oleh karena itu, penentuan sistem peluncuran harus menetapkan konsep teknologi tepat guna, yaitu sesuai dengan kebiasaan, kemampuan, dan kondisi lingkungan belajar serta peserta didik. Modul 6. Bahan pembelajaran jarak jauh. Bahan pembelajaran PJJ bukan saja mengandung isi atau materi pendidikan seperti yang terdapat di dalam buku teks biasa, tapi juga mengandung langkah-langkah kegiatan interaksi pembelajaran yang perlu dilakukan oleh peserta didik agar dia menguasai materi tersebut dengan baik. Bahan pembelajaran PJJ dikembangkan dengan mengikuti langkah-langkah desain pembelajaran yang pada langkah terakhir menghasilkan sistem pembelajaran. Di dalam sistem pembelajaran terdapat 3 komponen utama, yaitu 1. Bahan pembelajaran untuk digunakan oleh peserta didik dan pengajar. 2. Panduan pembelajaran untuk peserta didik yang berisi petunjuk dalam melakukan kegiatan belajar. 3. Pedoman pembelajaran bagi pengajar yang berisi bagaimana menggunakan bahan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik agar pembelajaran efektif dan efisien. Modul 7. Manajemen pembelajaran PJJ. Manajemen bahan pembelajaran secara keseluruhan terdiri dari tahap persiapan, tahap pengembangan, tahap reproduksi, dan tahap distribusi. Manajemen bahan pembelajaran secara keseluruhan terdiri dari tahap persiapan, tahap pengembangan, tahap reproduksi, dan tahap distribusi. Salah satu alasan pokok mengapa orang memilih menyelenggarakan PJJ adalah karena ingin menghemat biaya dan mempercepat waktu peningkatan kualitas SDM. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.